Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan mereview peralatan untuk PLTS. Ini satu set dan pesanan dari pelanggan saya. Kita lihat dulu di panel boxnya. Dari depan hanya ada 2 meter ring energi atau 2 monitor untuk baterai. Di sini baterai capacity voltage. Jadi ini sebenarnya yang akurat hanya untuk menampilkan voltase baterai. Kalau untuk persentase itu masih kurang ya. Jadi hanya untuk menampilkan baterai, kemudian ada power on off dan kWh meter itu yang di atasnya. Di bagian sebelah kiri ada 2 lubang input untuk kipas pendingin. Jadi kipasnya ini ada 2, ukuran 6x6 dan 8x8 cm. Di sebelah kanan ini untuk outlet atau untuk keluarnya temperatur panas dari box. Ini untuk outputnya 220 volt AC dari sini. Jadi udah ada terminal bloknya dan ada saya tempelkan juga untuk label supaya berhati-hati karena ini tegangan tinggi. Jadi seperti ini ya. Kalau untuk kabel-kabel instalasinya nanti bisa disambung di sini. Ini saya bonusi juga dengan 2 terminal blok untuk colokan. Kita lihat dulu bagian dalam. Nah, ini adalah tipe inverternya pakai low frekuensi. Ini di set di 700 watt. Jadi PLTS ini mampu untuk continue di 700 watt. Ini untuk belakangnya dari power monitor. Kabelnya lewat sini. Kemudian ini baterainya, satu set baterai lithium iron fosfat untuk sistem 12 volt. Kemudian ini sudah juga dipasang dengan active balancer. Kemudian ini kipasnya untuk input. Ini kabel dari baterai ukuran 10 mm square ke atas ini. Ke atas yang minus ini langsung menuju ke kit driver EGS. Kemudian untuk yang plusnya, ini yang minus ya, ini. Yang minus itu cabang 2. Ini untuk plusnya menggunakan MCB DC. Nadir yang 125 ampere karena ini arus kejutnya kadang tinggi, jadi saya beri yang 125 ampere. Kalau untuk 80 ampere itu kadang masih jeklek. Kalau untuk nyalakan bor-bor listrik berkekuatan 500 atau 600 watt yang besar. Nah, ini di bagian atas ada kabel GLAN untuk kabel input dari panel surya di sini. Nanti masuknya ke sini, ke arah ini, masuk ke MCB nih. MCB photovoltaik yang masuk ke SCC. SCC PWM warna hijau. Ini yang udah support untuk lithium. Saya set tegangannya 14,2 untuk charging. Jadi di stop aja untuk maksimalnya di 14,2. Ini sudah akan cut off chargingnya. Karena untuk lithium itu sebenarnya 14 volt aja udah di 98 sampai 99% ya. Kemudian ini untuk LVD saya set di 10,8 pengurasan. Kemudian E1 nya atau aktif kembali jika voltase meningkat di 12 volt. Jadi untuk proteksi sudah ada LVD. Ini kabel yang dari SCC PWM masuk ke MCB 2P, kemudian masuk ke arah baterai sini. Kita lihat dulu ini untuk active balancernya. Jadi sebenarnya baterai-baterai yang saya setting di PLTS itu tidak menggunakan BMS. Ini lebih simpel menggunakan ini active balancer. Jadi bisa untuk top chargingnya bisa di balance. Oke, jadi ini untuk tampilan depannya. Saya nyalakan dulu. Jadi seperti ini untuk power monitornya itu LCD hitam putih seperti ini. Sekarang saya akan tes menggunakan bor listrik. Sebentar, ini saya pasang dulu bor listrik. Nah, ini bornya udah nyala ya. Ini bornya di sini kekuatan daya 450 watt untuk beban ketika digunakan. Ini beban runningnya hampir menyentuh 400 watt tadi ya, 399.
388 watt. Jadi arus kejutnya cukup lumayan kalau untuk beban-beban induksi. Untuk kipasnya ini menyala hanya ketika temperatur di bagian MOSFET itu tinggi, jadi udah otomatis ya. Ini karena masih baru dinyalakan jadi masih dingin, tidak berputar kipasnya. Oke, setelah ini saya tunjukkan untuk panel suryanya. Ini panel surya saya gunakan tipe singlet photovoltaik. Ini modul panel surya yang tipe terbaru, teknologi terbaru seperti ini. Jadi satu garis ini sudah keluar 22 volt dan 3 garis hitam itu di paralel. Kita lihat dulu spek di bagian belakang. Kita lihat di bagian belakang. Ini dia. Ini adalah modul merek Maison Solar 120 watt peak. Jadi tipenya singlet photovoltaik. Untuk speknya seperti ini kira-kira. Jadi untuk speknya 120 watt peak, di labelnya seperti ini. Nah, saya menggunakan ada 4 modul panel surya. Ini 1, 2. Kemudian yang di dalam kardus itu ada 2 modul, jadi totalnya 4. Kemudian kita lihat dulu untuk kabel dari panel surya. Ini menggunakan splitter 4 dari 4 cabang ke 1 output. Di sini saya solder, jadi inputnya ke arah SCC nanti lebih efisien dan maksimal. Ini kabelnya kabel 4 mm square, nanti masuk ke sini kabel GLAN. Nah, jadi bagaimana teman-teman, selanjutnya akan saya pasang atau instalasi di rumah pelanggan saya yang sudah memesan paketan ini. Jadi 4 modul panel surya dan boxnya. Kita langsung lanjut ke TKP. Oke teman-teman, ini sekarang saya sedang menuju ke lokasi pemasangan. Ini boxnya saya bawa di depan. Ini jalannya masih mulus ya, masih aspal. Oke teman-teman, ini sekarang masuk ke jalan lokasi. Makin ke dalam jalannya kayak gini. Jadi jalannya masih jalan tanah biasa. Kalau hujan juga lumayan ini. Panel surya ada di bagian belakang itu dengan kardus-kardusnya, dan ada juga tangga di situ untuk peralatan pemasangan nanti di lokasi. Pemandangannya sawit ya di sini. Jadi lokasinya ini banyak kebun sawit ya teman-teman ya. Jadi mereka itu banyak bertani dan menanam kelapa sawit di sini. Oke teman-teman, ini baru selesai masang 4 modul panel surya. Jadi pemasangannya di atap bangunan ini yang paling tinggi. Ini di sini di pucuknya atap seng yang mengarah ke bagian barat ya. Jadi ini lebih condong ke arah barat. Dan di sini cukup bagus tempatnya. Rumahnya tidak ada naungan pohon yang tinggi. Ini untuk kabel-kabelnya saya pasangkan di sini. Ini masih belum saya rapikan lagi. Ini penampakannya seperti ini. Jadi untuk konektor cabangnya ada di sini. Semuanya sudah saya koneksikan. Dan ini kabel yang menuju ke arah input box. Sekarang kita lihat untuk panel boxnya. Ini panel boxnya. Jadi itu kabel yang tadi dari atas, tembusnya di sana turun ke bawah, masuk ke dalam box panel ini. Sekarang kita lihat dulu untuk bagian depannya. Ini udah saya nyalakan. Jadi barusan yang pesan itu sudah saya kasih tahu pengoperasiannya. Ini baterainya sudah meningkat 13,2 volt. Jadi seperti ini ya penampakannya. Saya pasangkan di dinding rumah pelanggan saya. Ini sekarang proses charging dari panel surya. Baterainya sudah meningkat di 13,2. Saya buka dulu plastiknya. Nah ini dia. Jadi lebih jelas tampilannya. Sekarang posisi 13,2 volt untuk baterai. Ini sudah aktif semua.
Baterainya sekarang sedang diisi supaya full, jadi seperti ini ya teman-teman ya, masih bisa nambah 1 baterai lagi. Ini untuk instalasi di rumah pelanggan saya masih seperti ini. Nanti bilangnya mau dirapikan sendiri, jadi saya hanya memasangkan panel boxnya aja. Untuk yang masuk ke jaringan rumah nanti beliau yang memasang sendiri. Oke teman-teman, sekarang balik di atap bangunan. Saya sedang ngecek arus di tiap-tiap kabel dari panel surya. 3,09, 3,17, panel ketiga 3,15, panel keempat ini 3,10, 3,1 ampere. Kita cek totalnya 12,6 ampere untuk masuk ke input SCC ya, 12,62. Jadi posisinya sekarang itu sebenarnya agak mendung ya teman-teman ya. Ini saya lihatkan posisinya tuh sekarang tuh mendung-mendung berawan. Ini total ya, dari arah timur, barat, utara, selatan itu semuanya mendung-mendung seperti ini. Maisun Solar 120 WP kali 4, mendung-mendung seperti ini masih aman. Produksinya per panel 3 ampere, totalnya ini 12 ampere untuk 12,65 ampere untuk keseluruhan, karena ini di paralel pakai PWM. 12,3, 12,4, 12,65, 64. Oke, sudah aman. Hadapnya agak ke arah barat dan di sebelah sana barat. Oke, jadi demikian teman-teman untuk review peralatan PLTS sampai diinstalasi di rumah pelanggan saya. Jadi di rumah pelanggan saya ini sebenarnya sudah menggunakan diesel, cuman untuk pengoperasiannya itu sangat-sangat berat. Biaya operasional tiap hari atau bahkan tiap bulan itu cukup tinggi kalau untuk diesel. Di sini ini memang tidak ada listrik dari PLN, jadi memang murni mereka gunakan diesel. Karena menggunakan diesel maka harus menyediakan BBM untuk menyalakan sistemnya, dan itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Karena itu pelanggan saya ini inisiatif untuk memasang PLTS, karena istrinya juga itu kesusahan kalau misalkan tidak ada yang memutarkan atau menyalakan diesel ya. Jadi beliau ini memasang paket PLTS supaya ketika beliau sedang kerja atau berada di dalam kebun sore atau malam hari itu sudah bisa digunakan lampunya untuk penerangan, bahkan untuk sekedar menonton televisi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk survive di kebun itu memang listrik ini sangat perlu, karena untuk kegiatan baik di malam hari maupun siang hari itu tetap menggunakan listrik. Oke teman-teman, jadi sekian untuk video kali ini. Semoga ada sisi informasi yang bisa bermanfaat untuk kalian, terutama untuk teman-teman yang tertarik dengan listrik dari tenaga matahari atau yang mungkin akan investasikan dananya untuk menggunakan listrik dari matahari. Sekian dari saya pamit, ketemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us.